Shalom, selamat malam dan salam sehat selalu untuk semua warga lingkungan A2 yang berbahagia malam hari ini. Terima kasih istriku tercinta Clara Christina untuk bantuan fotonya, sehingga Mas Wisnu bisa memvisualkan diri saya khusus untuk acara ini. Selamat ulang tahun yang ke-32 untuk lingkungan Santa Cecilia. Semoga selalu rukun dan semakin guyup hari demi hari dalam berkarya di ladang Bapa tanpa kenal lelah. Nama saya adalah Donatus Mitan. Dan umat mempercayakan tugas seorang ketua lingkungan pertama kalinya di tahun 1991 kepada saya. Saya sangat bangga dengan lingkungan A2 saat ini yang berkembang pesat. Kita yakin, hal ini bukanlah sebuah perjalanan singkat dan mudah. Tapi dengan kekuatan kita sebagai satu saudara dan satu keluarga, kita akan mampu melanjutkan hidup iman Kristiani kita sebaik mungkin, dari generasi ke generasi. Terima kasih untuk Pak Zaharia Kase dan para pengurus saat ini yang telah mengorbankan waktu dan keluarga demi melayani umat kita sebaik mungkin. Mari kita selalu bekerja sama dengan baik tanpa memandang ras dan golongan. Baik, izinkan saya menyampaikan perjalanan iman hidup menggereja bersama Kristus dari lingkungan A2 secara singkat, agar kita semua tidak pernah melupakan sejarah lingkungan kita tercinta ini. Lingkungan Santa Cecilia A2, yang mencakup sisi timur perumahan Gunung Sari Indah dan Kedurus, secara resmi terbentuk di dalam wilayah Aloysius atau wilayah A. Lingkungan ini dibentuk melalui pemekaran dari lingkungan A8, yang awalnya termasuk dalam lingkungan Santa Maria Magdalena dan saat ini menjadi tetangga seiman di sisi barat perumahan Gunung Sari Indah. Kemudian, lingkungan ini secara resmi berganti status menjadi lingkungan A3. Di tahun 1991, keputusan pemekaran diambil berdasarkan beberapa pertimbangan, di antaranya 1. Mengikuti arahan Keuskupan Surabaya untuk memekarkan lingkungan yang jumlah umatnya sudah lebih dari 30 keluarga, sehingga pembinaan keimanan umat dan peran mereka di masyarakat dapat ditingkatkan. 2. Jumlah umat di lingkungan A8 pada saat itu sangat besar, dan dengan jumlah umat yang signifikan tersebut, akan berdampak pada kurangnya pelayanan dari pengurus lingkungan secara tidak langsung. 3. Mendorong umat di lingkungan Santa Cecilia A2 untuk menjadi lebih aktif dan mandiri dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di lingkungan mereka sendiri. Untuk sejarah para ketua lingkungan Santa Cecilia A2 dari awal tahun 1991 hingga saat ini, serta kegiatan rutin layanan kerohanian di lingkungan kita, akan dilanjutkan oleh Bapak Kosmas Sandah. Silahkan Pak Kosmas. Matur nuwun, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak Donatus Mitan. Saya akan lanjutkan dengan sejarah para ketua lingkungan A2 Santa Cecilia dari awal di tahun 1991 hingga tahun 2023 saat ini. Dimulai dari nama yang pertama yaitu Bapak Donatus Mitan di tahun 1991 hingga 1994. Lalu berlanjut di periode kedua di tahun 1994 hingga tahun 1997. Yang kedua dilanjutkan oleh Bapak Antonius Sumarsono tahun 1997 hingga tahun 2000. Ketiga, Bapak Tri Prayogo di tahun 2000 hingga tahun 2003. Lalu yang keempat adalah saya sendiri, Kosmas Sandah, di tahun 2003 hingga tahun 2006. Lalu dilanjutkan oleh yang kelima, yaitu Ibu Clara Christina atau Bu Donatus Mitan di tahun 2006 hingga tahun 2009. Yang keenam adalah Bapak Budi Kiswandoyo di tahun 2009 hingga tahun 2010. Lalu dilanjutkan oleh Ibu Kosmas Sandah di tahun 2010 hingga tahun 2012. Dan yang ketujuh, kedelapan, kesembilan, 3 periode berturut-turut, kita bersama Pak Zaharia Kase sebagai Ketua Lingkungan A2 Santa Cecilia. Terima kasih Pak Zek untuk integritas dan loyalitas Anda dalam mengembalakan umat lingkungan kita tercinta. Semoga Anda dan keluarga selalu sehat dan semakin berlimpah berkat. Beberapa kegiatan kerohanian dan sosial rutin dari lingkungan A2 yang selalu kita lakukan selama ini meliputi 1. Doa Rosario. Doa Rosario dilaksanakan setiap hari Selasa selama bulan Mei dan novena Santa Maria di bulan Oktober secara bergantian di rumah-rumah umat di lingkungan A2. Sementara pada hari-hari lainnya, umat
diberikan kesempatan untuk berdoa rosario suci bersama keluarga mereka masing-masing atau bergabung dengan umat lain di paroki. 2. Latihan KUR. Latihan KUR dilaksanakan sesuai kebutuhan, minimal 1 kali seminggu untuk mempersiapkan tugas-tugas rutin, baik dalam lingkup paroki Santo Yusuf Karangpilang maupun Kapel Santo Simon Petrus Pratama. Hal ini juga berlaku untuk permintaan khusus pada misa perkawinan, misa arwah, misa syukur, dan lain sebagainya di dalam lingkup internal umat lingkungan A2 sendiri. 3. Pendalaman kitab suci atau BKSN setiap bulan September di setiap tahunnya. 4. Ibadat tematis selama Prapaskah dan Advent. 5. Pertemuan rutin pengurus lingkungan A2 yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. 6. Misa lingkungan. Misa lingkungan dirayakan di rumah-rumah umat lingkungan A2 sesuai permintaan umat yang membutuhkan. 7. Ziarah atau wisata rohani. Ziarah atau wisata rohani dilaksanakan 2 kali setahun umumnya, yaitu pada bulan Maria di bulan Mei dan bulan Rosario di bulan Oktober. 8. Bakti sosial. Bakti sosial dilaksanakan 2 kali setahun menjelang Natal dan Paskah dengan mengisi amplop APP dan memberikan bingkisan Natal atau Paskah. 9. Kunjungan sosial. Kunjungan sosial dilaksanakan secara responsif oleh si sosial lingkungan A2 kepada umat yang sakit, terkena musibah, dan lanjut usia. Dan tahun 1979 gereja ini mulai dibangun, ya. Dan saudari-saudara bisa lihat di bawah tabernakel ini ada angka tahun, ya. Dan menurut saya ini juga sejarah yang luar biasa. Di sebelah sini itu ada angka tahun 1979. Di mana gereja ini memang sedang direncanakan dan dibangun. Lalu yang kedua, di sebelah sini juga ada angka tahun 1980, di mana gereja ini juga sudah berdiri dan siap dipakai dan diberkati. Inilah perjalanan sedikit, dan mungkin karena ini di bawah tabernakel dan jauh dari panti umat, mungkin banyak umat yang tidak tahu. Tetapi ini sejarah yang harus diketahui terlebih untuk teman-teman muda, ya, di paroki Santo Yusuf Karangpilang ini. Lalu mungkin ini ada sedikit gambar, ya, di bawah tabernakel ini. Ini kalau menurut beberapa orang yang tahu sejarah, ini sepertinya gambar dari logo sebelum menjadi paroki, ya. Ini logo stasi Santo Yusuf. Dan ini juga nanti diukir di altar, ya. Jadi di altar ini juga ada 2 tulisan dan 2 logo, ya. Jadi logo stasi, lalu yang sebelahnya adalah logo paroki. Pada tanggal 3 Desember 1980, gereja ini berhasil dibangun dan diresmikan oleh Monsinyur Yohanes Kloster CM. Jadi tahun 80 gereja ini telah berdiri. Lalu itu perjalanannya tidak sampai di situ tentu, ya. Bapak Ibu, saudari-saudara bisa lihat di sini ada prasasti, ya, yang bertuliskan 19 Maret 1991. Inilah tanggal berdirinya paroki Santo Yusuf Karangpilang, ya. Jadi tahun 1980 itu gerejanya dibangun dan diberkati, tetapi tahun 1991 paroki berdiri. Jadi kalau dihitung kira-kira ada 11 tahun, ya, dari adanya gereja sampai pendirian paroki. Tahun 1990 itu jumlah umat di daerah sini itu sudah 3.944. Dan kita tahu kalau kita tarik sampai ke sini langsung memang jumlahnya sangat berlipat-lipat, ya. Karena sekarang ini sudah 9 ribuan orang. Ini jumlah lingkungan, ini ada 35 lingkungan. Lalu tahun 2001 itu jumlah lingkungannya naik menjadi 37 lingkungan dengan 6 wilayah. Lalu tahun 2003 itu menjadi 46 lingkungan dengan 6 wilayah. Lalu tahun 2017 itu menjadi 8 wilayah dan 50 lingkungan. Dan tahun 2021 ketika paroki ini merayakan ulang tahun yang ke-30, kita sudah sampai pada
60 lingkungan dengan 8 wilayah. Bapak, Ibu, Saudari-saudaraku yang terkasih, ini perjalanan paroki yang luar biasa. Maka pasti saya yakin paroki Santo Yusuf Karangpilang ini terus berjalan, dan kita akan melihat sejauh mana peran serta umat kita semua yang menjadi bagian dari paroki Santo Yusuf Karangpilang ini. Melalui persekutuan inilah, gereja mengajak semua orang beriman terlibat aktif dalam Tritugas Kristus dan Panca Tugas Gereja. Umat Katolik menggemakan semangat memuliakan Allah dengan mengikuti misa dan ikut berperan dalam kegiatan pembinaan, merawat dan memelihara kapel, dan mewartakan kabar sukacita ke seluruh penjuru dunia. Sekali lagi selamat merayakan, dan semoga kita semua tetap bahagia, tetap sehat dan sejahtera. Berkat Allah menyertai kita sekalian.